Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya kita ini berada di Syawal, meningkat, harus ada peningkatan kualitas hidup kita. Dalam dua hal, Pak. Hablum minallah kita dan hablum minan nas kita. Nah, inti agama ini ada di sini. Duribat alaihimuz zillah aina ma tuqifu. Kehinaan, kecelakaan, musibah, kerendahan, kelemahan, kita akan ada dua kunci penyebabnya. Putus hubungan kita atau tidak bagus hubungan kita, hablum minallah dengan hablum minan nas. Itu kita mau insyaallah lebih banyak menggali, lebih banyak merenungkan dengan dua pokok, Pak. Jangan cuma beribadah sukses zahirnya, tapi ada amalan batiniah yang harus kita waspada. Kita itu lebih cenderung, ya seperti tadi anak kita mengingatkan, mungkin kita lebih cenderung banyak menilai yang zahir, yang nampak, tapi yang batin ini tidak kelihatan. Sementara kadang-kadang amalan batinnya itu, Pak, dalam hitungan Allah, dalam timbangan Allah itu lebih mulia, lebih tinggi dari semua angka-angka yang ada. Bukankah kita sering membaca bagaimana sahabat Abdullah bin Amr, gimana dia mendapatkan pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok ahli surga yang tidak kelihatan secara zahir tapi dijamin ahli surga. Apa itu? Kebersihan hatinya, kemuliaan hal yang batin yang tidak kelihatan. Maaf ya, sering sekali hitam kita, jidat kita hitam karena sujud. Sering sekali berbusa-busa mulut kita dengan Quran. Sering sekali sedekah kita, sering sekali amalan-amalan yang begitu banyak memukau perhatian orang. Kadang kita gagal menjaga kebersihan hati kita. Nah, ini yang mungkin kita akan ingatkan pada kesempatan kali ini, terutama, Pak, kemampuan memiliki hati yang bisa memaafkan. Hati yang bisa memaafkan. Ini tidak kelihatan itu. Kita sudah maafkan orang atau tidak? Tapi efeknya, dampaknya itu akan terasa bagi orang, terasa bagi diri kita. Ya, anggaplah luar biasa tarawih kita yang lalu luar biasa, tidak ada al-fatihah, Quran luar biasa bacaan kita, sedekah kita luar biasa, amalan-amalan zahir luar biasa, Pak. Tapi coba tanya dari dalam. Sekarang sudah pertengahan Syawal lewat, sudahkah kita membersihkan penyakit dengki kita, iri kita, penyakit ujub itu? Ya, atau biasa disebut jubriyah. Ya, ada penyakit ujub. Nah, lain ujub itu lain sombong. Kalau iblis itu sombong. Ya. Yang berbahaya itu adalah ujub, yang mengagumi dirinya sendiri. Ya, yang mengagumi diri sendiri, terutama yang hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang dibaca anak kita, wala tuzakku anfusakum walakin yuzakki man yasha. Engkau menganggap dirimu paling suci, paling bersih. Nah, sesungguhnya Allah yang membersihkan siapa yang dikehendaki.
baik pribadi maupun jamaah maupun secara skala besar. Kita tidak boleh memvonis diri kita, tidak boleh. Ya ikhwan, insyaallah kita masuk di satu pokok pembahasan bagaimana memiliki kekuatan memaafkan. Coba bisa di sini kita tidak bisa ditampilkan ini? Tidak bisa. Oh ya. Alhamdulillah, ini saya sudah tulis-tulis 11 dahsyatnya kekuatan memaafkan. Jadi kita perhatikan ini, kayaknya tidak ada alasan untuk kita lagi masih tersisa mau dendam, mau benci, mau hasad, mau menyisakan kebencian sama orang. Ya. Nah itu ikhwan sekalian, salah satu dari target Ramadan kita, la'allakum tattaqun, itu surah Ali Imran itu menjelaskan ciri manusia tattaqun. Di situ salah satunya adalah wal kaziminal gaiz wal afina anin nas. Itu dilekatkan dengan berdampingan. Dia mampu menundukkan amarah lalu bisa memberi maaf. Sebab orang yang tidak memberi maaf itu hakikatnya pemarah itu. Itulah pemarah yang paling hebat. Ya. Jangan orang mengatakan saya tidak suka marah. Tapi kalau anda tidak maafkan orang itu artinya pemarah yang luar biasa itu. Karena orang yang tidak memaafkan orang itu artinya marah sama orang. Karena itu Pak, jangan pernah berharap orang lain memberi maaf kalau masih marah. Ngesemprot gitu. Karena itu kata marah ini tidak dihilangkan, tidak ada bilang kita tidak marah. Jangan dihilangkan marah. Marah pada tempatnya dan letaknya itu wajib. Kalau syariat diganggu, urusan hak Allah dan Rasulnya disepelekan, wajib kita marah. Itu maka kita disebut dengan girah. Girah itu kemarahan yang seharusnya dibangkitkan. Kalau anak kita tidak bangun sholat subuh, wajib marah. Yang bilang sabar, sabar. Bukan sabar yang begitu, mengalah namanya. Anak gadis tak dibawa sama orang lain yang bukan mahramnya. Sabar, sabar, bagusnya bapakku sabar. Itu pengecut namanya. Syariat diinjak-injak di depannya bilang, tidak usah, kita tidak usah melawan. Karena Allah mencintai orang sabar. Ini salah ayat ini yang begini. Jadi meletakkan marah itu pada tempatnya ibadah. Ya, yang di sini jangan sampai marah menyebabkan merusak diri tak, apalagi merusak orang. Jadi sekian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan kendalikan itu.